Halo, berjumpa kembali dengan saya Erwin Supandi. Hari ini saya akan membawakan market review untuk perdagangan tanggal 2 Oktober 2020. Ya, kemarin saya padahal sudah cukup happy ya bahwa IHSG akan sampai ke 5.000, tapi ternyata dari pagi marketnya sudah kurang bergairah dan pada sesi 2 konyolnya ada muncul tweet yang mengatakan bahwa Presiden Trump mengidap COVID ya. Wah, ini lucu banget sebenarnya ya. Kenapa saya bilang lucu? Karena yang kena COVID dia, tapi IHSG yang merah. Itu banyak sekali orang-orang pada marah-marah di sosmed ya. Dan hubungannya apa sih sebenarnya? Nggak ada hubungan ya kan. Fundamental ekonomi juga nggak ada hubungan, apalagi dia apalagi election ya, sedang dalam waktu dekat akan terjadi peralihan kekuasaan ya, dia bisa aja tidak jadi presiden lagi. Jadi hubungannya apa? Tapi ya itulah market ya, sentimen negatif kadang bisa dijadikan alasan untuk aksi jual ya, aksi jual bisa jadi alasan untuk aksi jual. Oke, sebelum saya mulai Bapak Ibu, saya ajak Bapak Ibu untuk like dan subscribe channel YouTube ini. Dan bagi yang baru pertama kali join, nonton market ulasan dari saya, ya, jangan lupa untuk subscribe juga ya. Dan jangan lupa untuk nyalakan tombol loncengnya ya. Jadi ketika saya merilis market review, nanti Bapak Ibu dapat notifikasinya. Dan saya merilis video ini setiap hari ya, setiap hari jam 8 pagi saya rilis. Dan untuk member VIP saya rilis malam ya, sebelum market buka sudah saya rilis, jadi bisa digunakan untuk analisa. Oke. Ini mungkin ada yang belum nonton. Kalau ada yang belum nonton, silakan nonton dulu ya. Saya sudah buat ulasan. Kemarin itu seperti yang saya bilang, padahal saya udah optimis ya akan menuju sana. Dan sebenarnya Indonesia IHSG masih on the track ya. Jadi tidak usah khawatir. Dan saya melihat potensi untuk menuju ke 5.000 kok masih terbuka lebar ya. Secara hari ini, tepatnya perdagangan tanggal 2 Oktober. Nah ini, Nah ini, kompositnya tertahan di area support ini ya, garis trendline ini tertahan dan dia ditutup masuk kembali ke dalam selendang. Ini menurut saya good signal ya, karena saya yakin sentimen Trump menderita COVID-19 itu hanya ya market kaget sesaat. Dan saya yakin akan balik ke nilai realnya dan akan menemukan titik seimbangnya, sehingga IHSG akan balik ke jalurnya lagi. Dan saya lihat kemarin cukup oke kok, tertahan ya, cukup oke tertahan. Dan kemarin asing praktis cuma membukukan net sell minus 50 miliar aja, jadi nggak terlalu signifikan kan. Tidak lantas gara-gara COVID-19, Trump kena COVID-19 terus lantas pasar ambrol, aksi jual besar-besaran, tidak gitu. Banyak yang masih, justru ketika harga koreksi saya lihat banyak yang akumulasi beli ya. Jadi ketika perdagangan Jumat kemarin, mungkin pada awalnya terjadi aksi jual, yes benar. Tapi menjelang penutupan, banyak market recovery ya, mulai comeback lagi. Ya, jadi nggak usah
saya rasa kita nggak usah khawatir yang berlebihan ya. Dan salah satu contoh yang bukti bahwa market kemarin sempat recovery adalah yang kami profit ini. Yang di layar Bapak Ibu ini terlihat ini adalah profit kita di Barito dan TPIA ya. Ini oke banget karena saya sudah rekomendasi ini dari kemarin dan rebound naik sampai siang. Terus begitu market kedua muncul tweet, BEM langsung ambles. BRPT sampai ke 800, TPIA sampai ke level 7.300-an atau 7.200, di bawah 7.300 sedikit kali ya. Saya lupa juga persisnya. Dan kita banyak yang beli dan saya di grup VIP saya bilang keep calm, tenang, gak usah khawatir. Dan teman-teman banyak yang malah memanfaatkan itu untuk beli, nambah posisi ya, baik di BRPT maupun di TPIA. Ada teman saya yang bahkan belum masuk TPIA dari pagi belum masuk sama sekali dan dia langsung beli TPIA di level 7.300 dan penutupan dia profit hampir 3%-an. Kan bagus banget ya, bagus banget. Jadi memanfaatkan momentum isu negatif untuk kesempatan untuk buy on weakness. Karena apa? Secara fundamental sebenarnya fine-fine saja sih sebenarnya sih. Tidak ada urusan sih sebenarnya dengan Trump mengidap COVID-19. Itu hanya dia menurut beberapa pandangan praktisi ya, bahwa dia sedang mencari simpati dari massa ya. Dia kan sedang lagi election ya, pemilihan presiden. Dan lagi mencoba untuk mencuri perhatian supaya semua fokus ke dia ya. Itu trik sih, trik-triknya menurut saya trik yang tidak etis ya, sangat-sangat kotor sekali untuk seorang public figure dan seorang kepala negara ya. Saya kok agak sanksi kalau dia benar-benar menderita COVID-19 ya. Kalau dia benar menderita COVID-19 rasanya nggak seperti itu deh. Oke, itu apa pandangan saya terhadap situasi kemarin yang sempat bikin market turbulence ya. Memang at the end akhirnya menjelang pemilihan presiden market dunia akan turbulence karena banyak isu-isu. Mereka perang isu soalnya. Jadi ketika lagi election terjadi perang isu ya, saling menjatuhkan dan lain sebagainya. Dan jadi impactnya kita kalau tidak siap dengan trading plan, kita tidak siap dengan strategi trading dan masuk secara berkala dengan money management, kita akan dibikin kegalauan yang luar biasa ya. Jadi saya sangat tekankan Bapak Ibu di masa-masa ini ya, menjelang ya bulan Oktober ini kayaknya akan cukup volatile. Jadi ya gunakan money management dan baik dia dan risk management dan baik. Jadi kita punya peluru untuk beli di harga yang lebih murah. Saya tidak menyarankan Bapak Ibu untuk average down ya. Cuma ada teknik-tekniknya. Bagaimana caranya kita average down dengan benar dan cantik ya. Oke, kita langsung aja ke ulasan ya. Kita langsung ke ulasan saham. Nah ini karena kondisinya kemarin, nah ini kan kelihatan kalau seperti ini kelihatannya lagi sideways sebenarnya. Karena kalau saya bikin satu area baru nih. Nah ini kelihatan kalau sebenarnya harga ini saya pendekin. Areal kotak ini kan, nah ini dia itu sebenarnya sedang bergerak di range-nya ini ya, Bapak Ibu bisa lihat dia mainnya di situ aja sebenarnya. Jadi bottomnya di level 4.800-an sampai 4.970 dia turun lagi begitu terus.
main pingpong ya, flip flop istilahnya. Kan sempat saya bilang bahwa saya katakan bahwa ketika dia mantul dari support belum tentu dia bisa langsung rebound bang gitu, belum tentu ya, dia akan bisa mantul main-main dulu ya, main-main dulu. Jadi pilihan dua kalau sideways, nanti dia akan breakdown ya, breakdown support ini, atau dia rebound breakout 5.000. Nah, kita lihat ya. Dan Oktober sih biasanya ya potensial untuk rebound sedikit atau kalau dia bergerak sideways, dan penentuannya nanti di November dan Desember ya. Nah, kita berharap Desember dan November ini jadi momentum dia malah rebound. Jadi mungkin saya lihat dia akan sideways tapi sembari bergerak. Mungkin dia turun sedikit, naik sedikit ya, range ini nanti harapan saya di akhir tahun dia bisa breakout setidaknya di atas 5.000 lagi gitu ya. Karena 2021 kita sudah mulai suntik vaksin. Nah, saya lihat ekonomi akan penuh optimisme ya, di pasar akan penuh optimisme. Walaupun untuk menggerakkan roda perekonomian yang berat itu mungkin ya cukup berat ya, nggak langsung kita bisa melihat efeknya, imbasnya ke ekonomi, tapi setidaknya kita muncul harapan baru, yang mana orang-orang akan mulai lebih berani beraktivitas ya, walaupun sekarang sudah berani, tapi tanda kutip ya, high risk ya, penderita COVID nambah terus. Jadi optimisme baru itu artinya ketika terjadi, kita optimis kita bisa melakukan aktivitas di luar ruangan dengan baik, sejalan dengan itu penurunan penderita baru ya, penderita baru akan terjadi penurunan. Jadi kurvanya semakin turun, aktivitas ekonomi itu makin naik. Itu yang kita harapkan semua di tahun 2021. Oke, saya rasa kalau kita bicara mengenai sektoral, kita nggak bisa terlalu bicara terlalu banyak juga, karena secara sektoral sebenarnya nggak terlalu kelihatan ya. Karena masih sideways juga, saya akan coba gambarkan, memberikan gambaran sedikit ya. Mulai dari sektor agri. Nah, sektor agri saat ini masih sideways juga dan tertahan di level V-line. Nah, ini saya coba lihat, ini masih ada peluang. Jadi salah satu yang saya lihat sebenarnya, makanya saya bilang tadi IHSG kok minggu depan potensial masih bagus ya. Jadi tidak perlu memiliki kekhawatiran yang besar ya. Jadi habiskan minggu ini, weekend ini Bapak Ibu santai-santai aja, don't worry ya, IHSG masih fine ya. Nah, mining juga tertahan di selendang dan ini potensial untuk breakout V-line juga. Lalu trade juga mantul di V-line. Oke, ini saya lihat trade-nya masih oke ya, nggak perlu khawatir juga. Lalu sektor consumer, consumer yang masih agak tertekan ya. Kemudian properti masih sideways di atas. Ini yang saya agak takut justru ini gitu loh, karena sidewaysnya di situ di atas. Kalau dia sidewaysnya nggak di atas ini, mungkin dia mungkin di bawah bottom selendang masih lebih oke. Kalau ini saya melihat risknya agak tinggi ya. Dan miscellaneous industry, ini juga saya lihat ada potensial rebound. Cuma karena kemarin aja tweet yang kayak begitu jadi kurang ini ya. Tapi saya lihat masih oke. Apalagi dengan regulasi pemerintah yang mengurangi DP ya, DP 0% untuk kendaraan bermotor. Itu menurut saya akan memberi impact positif untuk industri otomotif Indonesia. Jadi misalnya industri ini bisa diperhatikan. Dan satu-satunya sektor yang positif kemarin itu adalah basic industry. Ini keren banget nih basic industry. Dan basic industry ini chartnya ini mirip banget dengan BRPT, Barito Pacific. Karena Barito Pacific kemarin transaksinya cukup besar, jadi saya rasa cukup signifikan impact-nya ke sektor ini ya. Secara market cap Barito juga cukup besar, dan
Kemudian ada finance ya, finance juga masih under di bawah selendang ya, masih kurang oke. Dia kayak consumer. Sebenarnya sektor ini adalah sektor yang saya cukup andalkan nanti ketika dia rebound. Jadi apa-apa, dia dibawa dulu deh. Nanti ketika memang waktunya dia rebound, IHSG jadi punya tenaga untuk lanjut naik lagi. Dan infrastruktur ini bobotnya berat di Telkom ya. Telkom tuh berat banget, dan chartnya dia sama chart Telkom, sama persis plek. Sama kayak misalnya Industri itu dengan Astra International. Nah, saya lihat sih masih kurang bagus ya, masih kurang bagus. Nanti saya akan buat video edisi khusus untuk telekomunikasi, jadi nantikan ya. Saya harap minggu ini rilis lah. Maksudnya saya di akhir minggu ini ya. Ini kan Sabtu, jadi saya harap besok pagi sudah saya rilis. Ya, ini secara sektoral ya, dan saya akan ulas. Saya akan memberikan rekomendasi seperti biasa 5 saham ya untuk perdagangan hari Senin. Saya akan mulai dari PSAB. PSAB ini bagus karena ketika COVID-19, ketika tweet itu merajalela, orang mengejar safe haven, dan safe haven itu aman untuk dipunyai ya. Nah, itu emas ya, emas. Dan saya melihat emas ini bagus nih, udah di atas Skyline, di atas V-Line. Jadi PSAB ini oke, PSAB ya. Dia kan salah satu mining dan bergerak di bidang pertambangan emas. Selain PSAB ada MDKA. MDKA juga keren banget ya. Kita kemarin sudah trading MDKA, cuma saya nggak posting karena langsung saya jual. Begitu profit saya jual. Nah, sempat saya screenshot, sayang sekali. Kemarin cukup repot ya, saya cukup hektik sekali. Sampai nggak sempat post screenshot beberapa trading saya. MDKA ini masih oke banget, jadi don't worry ya. MDKA, saya akan perhatikan besok kalau dia bisa naik ke atas ini sih sebenarnya. Nah, penutupannya, nah, besok kalau dia bisa naik ke atas 1725, Bapak Ibu silakan perhatikan ya. PSAB pun sama. PSAB saya melihat dia area breakout-nya di 236. Kalau bisa naik di atas 236 ini cakep nih ya. Kemudian untuk buy on weakness ya, buy on weakness saya penasaran, jujur penasaran dengan 3 emiten kesehatan. Saya jujur penasaran. Kenapa? Karena harusnya ini memberi impact yang baik sebenarnya, karena harus saya dalam waktu dekat akan ada berita bagus yang akan dirilis ya. Kalbe Pharma ya, setelah kemarin dia gap up, hari ini dia nutup gap dan dia akan tertahan di level Skyline ya. Ini kalau besok dia bisa hijau buy on weakness, dan Kalbe Pharma ini termasuk cukup santai ya sebenarnya ya. Dia punya volatilitas ini cuma 3,7%, jadi mestinya sih oke. Buy on weakness silakan untuk Kalbe Pharma jika candlenya hijau. Lalu Inaf juga masih aman ya. Inaf saya berharap dia bisa, kalau dia besok bisa kembali ke atas 3230, menarik untuk dicermati. Begitu pula dengan KF. Ini sama ya. Ini harapan saya dia bisa ini ya, naik ke atas ini. Kemudian Tower. Nah, Tower ini kalau dia bisa breakout 1070 oke ya. Saya sukanya, salah satu sukanya dari Tower itu adalah dia sideways ketika dia mantul dari support. Nah, ini. Dia kan sideways nih. Masalahnya adalah dia sempat ke sini dan dia sideways. Saya berharap dia bisa back on track ya, bisa back on track. Balik ke atas lagi. Secara sebenarnya Tower ini kalau kita lihat secara weekly dia sebenarnya bagus nih tuh ya. Jadi manfaatkan momentum ini ya, masih oke. Nanti saya akan share juga kok yang weekly. Selain itu TPIA pasti. TPIA ini kalau besok Senin dia bisa di atas 7625 itu buy on strength ya. Kita buy higher, sell higher. Karena posisinya sudah di atas V-line ya. Bagi Bapak Ibu punya, saya nggak mungkin tunggu di V-line aja Bapak Ibu.
Nanti kita share, harapan saya ini naik karena kita ada on position semua. Dan ATR-nya juga nggak terlalu tinggi ya, 2,7%. Jadi ketika badai datang menerpa, paling minus-minusnya juga 2%-an. Itu pentingnya kita melihat, salah satu penting kita melihat volatilitas ya ATR. Jadi ketika lagi badai, lagi situasi gonjang-ganjing, jangan cari yang volatilitasnya tinggi ya. Cari yang volatilitasnya rendah. Kita mainnya safe kok. Satu hari cari 1-2% aja cukup kan. Jadi yang harus ya satu hari dapat 5%, ini 2 hari atau 3 hari baru 5%. Itu kan oke banget. Oke, itu dulu market review dari saya. Have a nice weekend Bapak Ibu. Senang sekali bisa berbagi. Dan jangan lupa untuk selalu gunakan masker, rajin-rajin mencuci tangan, dan social distancing. Sampai jumpa dan God bless semua.